walaupun mungkin nggak dipakai sama kita gitu kan. Kadang pasti apa sih mamanya, itu kan zaman mama dulu gitu kan ya. Beda zaman udah. Zaman aku kan nggak kayak gini gitu kan beda gitu kan, aku pernah kayak gitu sama gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Jubal, kembali lagi di Jubal Inspiratif yang selalu mengundang tamu-tamu yang menginspirasi. Bersama saya, Pasien Alan Muafa, Duta Literasi SMA Negeri 17 Palembang tahun 2023-2024. Oke Sobat Jubal, jadi pada kesempatan kali ini atau episode kali ini kita kedatangan tamu spesial, yakni dua ibu-ibu yang sangat cantik yang katanya berasal dari angkatan 3 dari SMA Plus Negeri 17 Palembang, teman-teman. Oke, mungkin kita langsung saja perkenalan lebih dalam dengan ibu-ibu kita yang sangat cantik mempesona ini. Boleh, silakan, mau ibu yang mana dulu? Mungkin langsung ke alumni dulu aja. Boleh, silakan ibu. Hai, perkenalkan nama saya Ratna Puspitasari. Kebetulan saya alumni angkatan ketiga SMA Negeri 17 dan saat ini saya bekerja di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan sebagai penyuluh narkoba. Penyuluh narkoba. Iya. Oke, lanjut nih ke saya. Ya, silakan lanjut ibu. Ya, hai, saya Hasti. Kami dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Jadi kami hari ini kebetulan ditodong ya. Jadi, ditodong buat tiba-tiba podcast gitu kan. Kami dari BNN Provinsi Sumatera Selatan sebagai penyuluh narkoba juga. Oh, sama-sama penyuluh narkoba, Bu ya. Iya. Nah, ya sebelumnya mau nanya dulu, Bu. Apa? Ibu baru pertama kali ya berdua ke sini atau dulu udah pernah gitu? First time atau sudah berkali-kali? Nah, ini siapa nih? Dua-duanya tuh coba. Sebagai apa? Sebagai apa apa? ya? Penyuluh narkoba, narasumber atau? Kalau sebagai narasumber, saya baru pertama kali memang. Murtad ya, ini alumni yang agak laknat ini. Waduh. Iya, kalau ke SMA 17 udah sering, karena dulu sebelum di BNN sempat guru juga di sini. Oh, sempat guru. Guru bimbingan dan konseling tahun 2009. 2009. Angkatan berapa tuh? Udah lamanya banget udah. itu ya? Kan? Iya. Old time ya. Old time banget ya. masih- Saya aja masih kayaknya TK. masih umur 2 tahun gitu, Bu. Masih TK, oke. Jadi udah sering kalau ke SMA 17. Sekolahnya di sini, pernah juga mengabdi di sini. Nah, dan sekarang balik lagi ke sini memberikan edukasi tentang narkoba. Oke. Kalau Ibu Kalau Asti? saya terakhir kesini 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Iya, jadi siapa ya? Anggap pokoknya 2 tahun yang lalu atau tahun kemarin, 2 tahun yang lalu 2022 MPLS. MPLS, Iya. saya itu. Oh iya. Iya. MPLS. Lupa. Iya, enggak. Iya. Saya lupa. Mungkin waktu itu masih cantik banget kali ya atau Wah, sekarang juga masih cantik, Bu. Bukan cantik banget lagi, banget. banget ya. 2 tahun yang lalu sempat ngisi juga di sini. Oh, iya. Jadi sebelumnya pernah, tapi udah lupa, udah lama banget. Kayaknya masih tahun belasan gitu. Tahun Tapi belasan. mengisinya di kelas, bukan di aula. Saya lupa. Oh, masuk per kelas gitu Masuk di deh. kelas. Oh, udah lama banget Iya, berarti. udah lama itu kerja sama dengan perusahaan apa gitu. Jadi diundang. Mungkin mereka punya kegiatan, program. kita diajak ke sini. Oh, udah aja kesini. Oh, iya. Nah, kesan Ibu waktu datang ke Jubal lagi gimana, Bu? Kan udah selang 2 tahun nih, udah agak lama juga. Kesannya gimana gitu? Apakah ada yang berubah atau kayak ada kesan baru gitu? Kesan apa ya kesannya? Kalau dari bangunan kayaknya sama ya, karena secara kasat mata ya. Cuman karena kita baru pernah ke sini, ke tempat podcastnya, jadi wow, Jubal punya tempat podcast ya gitu. Wah, berarti baru ya Iya, kesini? baru gitu. Baru pertama. Jadi agak luar biasa ya, maksudnya bagus ya punya program seperti ini yang mungkin
nggak semua sekolah, bahkan nggak semua tempat punya yang seperti ini. Nah, fasilitasnya. Udah lama ya berarti podcastnya? Iya, lumayan lah, nggak terlalu lama-lama banget. Nah, tadi kan Ibu datang untuk MPLS ya, buat penyuluhan gitu. Nah, boleh dong spill materinya, Bu. Tadi materi apa gitu yang dijelasin pas tadi penyuluhan? Oke, materinya yang pasti tentang narkoba ya. Iya, pasti. Nggak mungkin nunggu BNN tiba-tiba ke tukang bakso gitu kan. Ya bisa juga ada hubungannya gitu di hubungan. Yang pasti kita kasih tentang informasi edukasi tentang bahayanya narkoba itu seperti apa, jenis-jenisnya narkoba. Jadi kan dikasih tahu nih, jangan kita ngomong narkoba tapi kita nggak tahu nih bentuk narkoba itu seperti apa. Kan harus tahu juga gitu kan. Jadi kalau misalnya ketemu, wah ini narkoba ya, berarti jangan dimakan, jangan diminum gitu. Kemudian efeknya itu kan penting. Oh, narkoba itu kenapa berbahaya, itu efeknya secara kesehatan, terus secara psikologis itu juga dampaknya itu ada semua. Kemudian cara menghindarinya kita ini juga kan bagaimana. Sebetulnya ada satu materi lagi yang mau diiniin, cuman panjang gitu kan. Karena jadi salah satu program BNN sekarang itu. Namanya itu soft skill. Soft skill? Iya. Apa tuh, Bu? Skill. Bisa jelasin singkat aja gitu gimana soft skill? Itu sebenarnya keterampilan yang harus dimiliki remaja. Biar ada ketahanan diri untuk menolak narkoba. Menolak narkoba gitu, Be. Iya, sebenarnya nggak menolak narkoba aja, untuk menjaga diri dari hal-hal yang negatif, yang tidak baik, yang bisa mempengaruhi diri. Jadi ini ada suatu keterampilan. Jadi kalau BNN sekarang tuh fokusnya tuh ke program itu, soft skill untuk remaja. Berarti memang kayak misal remaja itu di build up supaya dia tuh bisa tahan gitu dari narkoba dan hal yang berbahaya gitu ya. Tahu tentang narkoba itu bahaya begini-begini, karena kadang informasi yang pengetahuan yang tentang narkoba aja itu kadang nggak cukup buat dia bisa menolak narkoba. Makanya dibutuhkan keterampilan khusus gitu, dari membentuk karakter dia gitu kan. Karena kan awal mulanya tuh bukan cuman tahu narkoba berarti nggak mau gitu. Nah, tapi kan ada faktor-faktornya, karakter tertentu gitu kan, yang membuat seseorang itu memilih gitu. Bener. Aku pakai narkoba atau aku nggak mau pakai narkoba gitu. Benar. Nah, dari sobat-sobat Jubel sendiri, Bu ya, banyak yang nanya, bukan sobat Jubel aja sih, kayak saya juga sebagai siswa gitu kan, sering juga berpikir kenapa sih narkoba ini kayak setiap tahun itu selalu disosialisasikan gitu, Bu. Kenapa gitu, Bu? Apakah memang wajib disosialisasikan karena seberbahaya itu, atau karena memang masih agak kurang kesadaran juga, Bu, dari dari kami atau dari orang-orang yang memang rawan lah gitu untuk dapat narkoba gitu. Rawan memakai rawan menggunakan atau diajakin. Pertama, kalau misalnya kita berbicara kenapa sih setiap tahun harus ada penyuluhan narkoba ya? Sebenarnya kurang loh setiap tahun gitu kan. Kalau bisa tiap bulan atau 3 bulan sekali gitu. Jadi di refill terus, kita di recharge otaknya buat inget gitu apa itu bahaya narkoba. Alasannya kenapa? Pertama, tadi kan udah disampaikan juga sebenarnya sama Bu Ratna ya, ada pertanyaan kenapa remaja itu yang paling rentan untuk diajak pakai narkoba gitu atau ditawarkan gitu. Kita ini menghadapi masalah perang, tapi kita perangnya itu bukan dengan perang yang seperti dulu dengan bambu runcing, dengan kekerasan, tapi bagaimana orang di luar sana yang ingin menguasai negara kita gitu kan, menghancurkan anak bangsanya melalui narkotika. Jadi bentuknya tuh proxy war, kejahatan yang luar biasa seperti itu. Nah, jadi bayangin aja ya, kalau misalnya kita lihat di negara yang sedang perang saat ini kan habis-habisan tuh kan, tapi kan yang tetap diutamakan anak-anak dan wanita. Nah, benar. Sama seperti yang di sini gitu, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya kita bayangkan aja tadi
seluruh anak yang lagi MPLS mabuk tuh pakai narkoba. Gitu kan, ada yang ketawa-tawa gitu kan, ya kan, abis pakai ganja misalnya, terus ada yang abis nginek, terus badannya keringetan semua, goyang-goyang, gimana dong? Hancur kan? Hancur sih. Nah, itu alasan kenapa kita itu harus tetap diingetin terus bahaya narkoba itu apa yang dirusak gitu. Nah, selain itu kita tahu sama-sama 2045 bonus demografi. Iya, yang besar sekali. Iya, di umur itu banyak sekali usia produktif yang kalau misalnya bayangkan kalau di 2045 anak-anak semua itu hancur otaknya. Misalnya nggak usah lah Pacian dan kawan-kawan kena narkotika atau coba-coba pakai sabu, ya udah gitu. Negara kita bakal makin banyak tuh nanti yang masuk-masuk gitu. Bukan Indonesia emas jadinya. Indonesia cemas jadinya. Betul. Benar sekali. Nah, itu apakah kita ready untuk menghadapi itu? Iya, berarti perlu diselamatkan itu anak-anak muda, anak-anak lah gitu kan. Ya, yang memang rawan dia itu, Bu, ya. Iya, takutnya kalau bodoh semua karena pakai narkoba, Ya, nanti orang luar kan lebih mudah, apalagi kan sekarang bebas gitu kan. Pasar bebas, semua orang pun dari luar tuh bisa bebas keluar masuk negara kita. Apalagi medsos, pengaruh medsos nih kan. Iya, benar-benar. Pengaruh medsos ini kan kuat sekali. Nggak perlu kita keluar negeri, orang datang ke sini pun pengaruhnya luar biasa. Sudah sangat terlihat dia, Bu, ya. Walaupun nggak pakai narkoba, kan kecanduannya itu efeknya juga negatif juga, berbahaya juga. Itulah yang perlu dibentengi tadi. Makanya kalau sekarang kalau BNN itu tadi nggak cuma ngasih edukasi tentang pengetahuan narkobanya, juga tadi soft skill tadi. Kalau sekarang kan mengutamakan karakter kan. Iya, benar-benar. Semua pendidikan kita kan ke karakter, karena itu tantangannya itu buat anak-anak muda seperti kalian itu bakalan lebih besar daripada kita saat ini tantangannya. Tantangan globalnya itu tadi ya. Iya. Karena kita semakin maju juga semakin sulit juga nanti berkompetisi ya. Kompetisi, tantangan global gitu kan. Pernah baca berita nggak sih, saya kemarin atau 2 hari yang lalu pernah baca berita generasi Z itu sekarang sangat sulit mencari pekerjaan. Ya, pernah. Ya. Sangat sering baca itu. Itu kan? Iya. Dibandingkan dengan generasi milenial. Karena apa? Mereka itu sekarang pertama memang lowongan kerja memang sedikit sekarang. Dan generasi Z ini sudah banyak jumlahnya, persaingannya pun sudah sangat banyak. Nah, kalau misalnya mereka yang tidak tahu, kan yang bahaya ini adalah orang-orang yang tidak tahu ya. Orang yang tidak tahu dikasih, dicoba. Kalau misalnya mereka sudah tahu tetap mencoba, itu pilihan berarti. Tapi yang kita sayangkan ketika kita tidak pernah memberitahu orang, nggak pernah kasih edukasi, tiba-tiba dicokokin dengan alasan enak loh gitu. Bisa happy loh pakai ini, bisa seger loh, bisa belajar fokus loh misalnya. Nah, itu dikasih tanpa tahu bahaya yang di belakang itu yang sangat miris gitu. Iya, kasihan juga ya. Nah, gitu. kalau misalnya generasi Z makin banyak nih yang otaknya mengot-mengot gitu. Gimana? Nah, gitu kan, sayang sekali gitu. Sangat Alpha sebenarnya. Mereka alpha ya udah sekarang nih. Kami alpha. udah Z, kami masih Z kalau mereka kami. masih Z. Kami masih Z, soalnya kami 2007-an. 2007 2006 kami. Iya, masih Z mereka ini. Jadi ya, are you ready untuk menghadapi setelah sekolah? Itu kan berat kompetisinya sekali. sangat besar, Bu, ya. Apalagi kita sudah global sekali sekarang. Global ini yang sangat persaingannya luar biasa. Iya, bukan hanya kita antar daerah saja sekarang, tapi udah antar negara sekarang udah ya. Memang susah ya sekarang. Oke, nah menurut Ibu sendiri ya, kenapa kebanyakan yang sekarang mudah terpengaruh untuk narkoba itu remaja, Bu? Apakah karena mereka masih labil atau ada faktor-faktor lain juga yang mempengaruhinya? Oke. Labil. Iya, kayaknya jadi mitos gitu ya. Iya. Fakta gitu, memang labil, tapi nggak semua remaja sebenarnya labil gitu. Iya, benar juga. Saya setuju. Apakah labil sekarang? Oh, tidak. Ya, nggak semuanya. Ya itu tadi. Kenapa dia bisa labil? Dipengaruhi mungkin dari keluarga. Ada pola asuh yang mungkin salah dalam keluarganya. Ada mungkin permasalahan dalam keluarganya yang membentuk dia menjadi remaja yang labil. Nah,
makanya penting juga nih ke BNN sekarang itu nggak cuman ke remaja ngasih pelatihan, kita juga ada nih pelatihan ke keluarganya. Oh, jadi kayak penyuluhan ke keluarga gitu. Iya, kita melatih keluarga ini biar mereka punya pola asuh yang bagus buat anak-anaknya. Karena bentuk karakter ini kayak ini kan sekarang kan pacian. Jadi seperti sekarang ini kan nggak lahir langsung terbentuk pacian yang seperti ini. Pasti kan dari pola asuh orang tuanya kan. Iya, benar. Nah, kalau misalnya pola asuh orang tuanya mendidik pacian, nanti misalnya ada masalah, nggak mungkin pacian bakal seperti ini. Ya nggak kan? Benar. Bisa jadi remaja yang galau tadi, karena support sistemnya ini yang keluarga ini tadi tuh kurang mendukung. Jadi banyak faktor, ada timbal balik gitu. Nggak cuma dari individu remajanya, tapi juga lingkungannya. Jadi kita nggak bisa nyalahin remaja karena kamu tuh labil karena ini. Dilihat dulu dong. Dia seperti apa nih keluarganya, orang tuanya bagaimana, support sistemnya seperti apa. Kadang kan banyak menyalahkan kan, misalnya ada yang remaja yang nakal gitu kan. Jadi dilihat dulu nih, ditanya, jangan langsung mengejudge, kamu tuh nakal, nggak berguna, begini bisa jadi makin kayak gitu makin down, makin stres dia bisa jadi. Sudah memberi label seperti itu bukannya makin baik, malah makin down. Jadi sebenarnya yang perlu diperbaiki itu bukan yang remaja yang labil tadi aja, orang tuanya bagaimana, pola asuh dan lingkungan juga lingkungannya, support sistemnya. Jadi nggak bisa menyalahkan jadi remaja. Jadi yang menyebabkan remaja labil itu sebenarnya bukan dirinya sendiri, tapi balik lagi ke lingkungannya dia. Orang tuanya bagaimana, pola asuhnya seperti apa. Nah, jadi kita istilahnya tuh mencegahnya itu dari hulu ke hilir. Nggak cuman ngasih edukasi ke siswanya, tapi ternyata ancur-ancuran nih di rumahnya. Itulah yang bikin galau kan. Nah, dia punya masalah, rumahnya nggak nyaman nih gitu kan, orang tua berantem terus, ini nyalahin aku terus, dibikin dia nggak pede, nggak punya tempat untuk bersandar. Datanglah dia berteman, ketemu temen yang menurut dia baik, menerima, yang bisa menerima dia ya baik banget. Nah, biasanya kan remaja yang tadi itu labil itu karena nggak kuat nih dari orang tuanya, nggak nyaman, nggak bikin nyaman. Karena di rumah nanti aku dimarahin terus. Ketemu teman, baik banget ya, kok aku diterima. Kan karena kalau remaja itu kan pengen diterima, dihargai. Kayak validasi gitu dia. Cari validasi gitu. Kan dari awal apa kasih sayang tadi kan. Kasih sayang kan bukan berarti I love you, enggak gitu. Dihargai, diterima apa adanya gitu kan. Kadang memberi perhatian itu nggak cuma ngasih duit, enggak, kadang kan butuh validasi juga. Kamu tuh bagus ya, kamu tuh hebat ya gitu kan. Butuh pengakuan. Mungkin dia nggak dapet itu nih, makanya jadi labil tadi. Dia nggak percaya sama diri, ketemu orang yang ternyata menurut dia baik karena bisa memberikan apa yang dia butuhkan. Iya, karena memang dari sifat manusia sendiri kan sosial ya, Bu ya. Nah, butuh kasih sayang. Kan ada kalau di hierarkinya, jadi ke teori nih jadi. Gak apa-apa, kita sekalian belajar biar sobat-sobat Jubel juga tahu. Ada teori Maslow itu kan ada manusia itu ada kebutuhan dasarnya yang harus dipenuhi. Pertama itu di paling dasar itu kebutuhan biologisnya. Nah, setelah kebutuhan biologis itulah kebutuhan dia makan, dia makan, minum, tempat tinggal, itu kebutuhan biologis lah terkait sama biar kita bisa bertahan hidup gitu kan, termasuk kebutuhan seksual itu kebutuhan biologis. Nah, kalau itu sudah merasa terpenuhi nih, dia akan ke level berikutnya, itu kebutuhan akan kasih sayang. Setelah dia mendapatkan kasih sayang, naik lagi levelnya, kebutuhan akan harga diri, untuk dihargai. Nah, yang paling tinggi itu adalah kebutuhan aktualisasi diri. Jadi kalau dia udah merasa semua kebutuhan dasarnya ini terpenuhi, dia bisa mengaktualisasikan diri. Mengaktualisasikan diri, dia bisa menggunakan segala potensinya kemampuannya itu untuk orang lain gitu. Menggunakan segala yang kayak misalnya kayak pacian sekarang nih kan. Nah, ini kan salah satu bentuk aktualisasi diri. Berarti saya sudah terpenuhi ya 3 hierarki tadi. Alhamdulillah. Terasa nggak terpenuhi nggak? Alhamdulillah terasa.
Nah, kalau orang-orang yang ngerasa ada salah satu kebutuhan yang dia nggak akan bisa mencapai untuk kebutuhan yang di level di atasnya. Kayak orang kalau misalnya susah untuk karena aktualisasi diri ini kan sebenarnya level tertinggi akan susah karena banyak level yang kasih sayang, dihargai, rasa aman ada satu lagi. Kebutuhan rasa aman. Ya, jadi kebutuhan yang biologis tadi, kebutuhan akan rasa aman, kasih sayang, dihargai, baru yang tertinggi itu aktualisasi diri. Nah, ini kan kebutuhan dasar yang memang harus dipenuhi. Kalau memang nggak terpenuhi itu tadi, dia akan mungkin kebutuhan biologisnya, mungkin orang tuanya yang mohon maaf misalnya dari keluarga yang tidak mampu gitu kan, kan sulit akan untuk membuat rasa nyaman, nggak pede jadinya kan. Nah, itu kan mempengaruhi juga ke karakter dia, jadi nggak pedean, minderan, insecure, bahasa gaulnya insecure gitu ya, insecure gitu kan, nggak aman. Nah, gimana dia bisa untuk misalnya ke level yang selanjutnya, untuk kebutuhan akan kasih sayang dia kurang, merasa dia juga nggak merasa aman, apalagi untuk disayangi gitu, misalnya dari orang tuanya gitu kan. Walaupun sebenarnya pada kenyataannya banyak sih, kalau realitanya tuh bisa melompat gitu loh kebutuhan ini, nggak harus bertahap, tapi tetap namanya kebutuhan akan kasih sayang itu pasti semua orang butuh. Ya pasti sih. Butuh, setiap anak itu butuh. Kalau dia nggak dapat di situ, nah itulah jadi anak yang bermasalah di kemudian hari. Iya, memang siapapun butuh kasih sayang. Iya, kasih sayang yang tanpa syarat. Di rumah masih suka peluk-pelukan sama mamanya nggak? Wah, kalau peluk-pelukan nggak lagi sih. Oh, nggak lagi ya? Kan masih banyak anak SMA ya. Iya, masih ada juga. Masih kalau ini pulang masih cium pipi kanan, cium pipi kiri. Tergantung keluarganya juga mungkin. Tergantung apa ya namanya itu, tipe parentingnya, tipe parenting. Kadang kan kalau kasih sayang kan nggak mesti tapi ada yang ini kan, ada yang saking deketnya jadi masih sampai manja, masih sebesar itu masih ini. Iya, yang penting ngerasa disayang dan bersyukur. Iya, mungkin kan beda kan parentingnya kan. Mungkin di rumah saya parentingnya parenting militer kali, Bu. Kayaknya itu ya. Militer. Iya, kayaknya. Harus disiplin. Jam sekian. Iya, sekian bangun sini. Wah, banyak itu, Bu. Tapi ya nggak apa-apa, maupun militer atau apa, tetap misalnya orang tuanya kan memberikan ruang untuk kita berkembang, berkomunikasi. Komunikasi ya, benar. Yang penting. Iya, kayak gitu. Selain kasih sayang itu ada komunikasi. Cuma sayang cipika-cipiki, nggak pernah ditanyain. Kamu gimana perasaan kamu hari ini, gitu kan? Capek nggak? Kalau kamu lagi murung nggak ditanya, gitu kan sedih juga kan? Iya, benar. Tapi kalau umur segini biasanya malas paling ditanya orang tua. Benar sekali. Ya. Apalagi cowok biasanya malas juga itu, Bu. Kan ditanya-tanya. Karena takut satu pertanyaan timbul pertanyaan yang lain. Iya, Bu. Kadang satu pertanyaan jadi 10 jadi 100, Bu. Wah. Banyak memang. Iya, kan. Lebih seneng sama teman kan. Coba teman cerita ke teman nih. Karena memang udah masanya seperti itu gitu. Memang sudah masanya deh, Bu. Iya, tapi makanya itu hati-hati. Jaga komunikasi sama orang tua. Kadang kita tetap sampein, tetap kalau ada apa-apa cerita sama orang tua. Memang support system pertama ya, Bu ya. Iya, support system pertama. Kadang mungkin ada yang nggak nyaman mungkin ada juga ya kan. Nanti dibilang cengeng gitu kan, udah gede gitu kan, mungkin ada gitu kan. Iya, benar. Tapi tetap kalau mau curhat, carilah temen curhat yang emang mensupport kita untuk yang baik gitu. Jangan malah ngajak yang jelek-jelek. Iya, cari yang bagus-bagus lah ya dia. Iya, bagus-bagus. Tapi tetap kalau misalnya pelajar tetap ke orang tua sih yang utama, atau guru BK lah di sekolah. Karena kadang-kadang ya katanya remaja teman sebaya itu teman terbaik yang efektif, cuman kan belum tentu temennya ini punya capability yang mumpuni gitu loh untuk memberikan masukan gitu. Takutnya gitu. Orang tua the best, karena gini loh, aku kan orang tua juga nih, punya anak seumuran ini. Iya. Enggak seumuran juga sih, masih SMP, kelas 3, tahun depan udah kelas SMA gitu mungkin kan. ya. Emang lagi masuk masa yang udah males cerita sama orang tua. Buat pacian mungkin ya kan. Mungkin
orang ngerasa nggak apa-apa sih cerita sama, tapi sebenarnya mama itu pengen denger juga Iya. gitu. Kita tuh cerita, curhat gitu kan, bukannya kepo atau apa gitu kan, namanya anak nih, kita tuh pengen tahu gitu loh, Kesehariannya keseharian apa? seperti apa, perasaannya gimana, apalagi udah mulai naksir-naksir sama lawan jenis gitu kan. Waduh. Waduh. Itu tuh Normal. sebenarnya iya, normal. Normal. Sebenarnya Normal. kalau buat orang tua sendiri, kalau anak cerita itu tuh sebenarnya senang, Menyenangkan. menyenangkan gitu, mendengarkan gitu kan. Ih ma, aku tuh tadi gini, oh iya ya gitu kan. Jadi lebih tahu gitu kan, walaupun memang masa-masanya pasti lebih seneng ke temen gitu. Ya benar sih. Jadi pokoknya kamu tetap jalin komunikasi sih sama orang tua, Iya. terbuka lah sama orang tua. Memang butuh komunikasi lah Iya, dia, jangan Bu, ya. cuman Iya. pas kita kena masalah baru Baru. balik ke orang tua. Mm-mm. Kan lebih sok kan orang tua gitu. Iya. Malah nanti menilai, lah kan kemarin-kemarin nggak pernah cerita, ini tiba-tiba kayak gini. Nah, Iya, kan kasihan orang tuanya juga. Iya. Nanti di sama lingkungan lain, ih kayak mana sih mama Orang itu tuanya. ngajarin itu, kok anaknya jadi kayak gitu. Karena orang tuanya ngerasa, kayaknya baik-baik aja ya di rumah, nggak pernah cerita gitu kan. Ternyata di balik itu sama temennya mungkin akan nakal apa gimana gitu kan. Kalau misalnya kita tahu kan, orang tua kan yang pasti kan punya lebih banyak pengalaman gitu kan, pasti lebih cari solusi kalau punya masalah. Oh begini aja nak, gini, walaupun mungkin nggak dipakai sama kita gitu kan. Kadang pasti ih apa sih mamanya, itu kan zaman mama dulu gitu kan ya. Beda zaman udah. Zaman aku kan nggak kayak gini gitu kan beda gitu kan, aku pernah kayak gitu sama gitu kan. Nah, mungkin kadang maksudnya itu bukan kayak mengekang apa gitu kan, karena sebagai bentuk tanggung jawab orang tua aja gitu kan. Karena udah mau sayang-sayangan gini nggak mungkin lagi tacian Malu ayo ya dong, udah itu ya. pasti malu gitu kan. Iya benar. Jadi lebih baik jalin komunikasi kita dulu dalam cerita gitu kan. Ya benar. Nah sobat Jubel sekalian, memang hal yang paling penting itu adalah komunikasi ya antara kita dan juga orang tua kita. Nah mungkin dari sobat Jubel juga mau bertanya juga nih Bu, kalau misal Bu ya, kita punya teman, contoh saya aja ya, misal saya punya teman misal dia ini pengguna narkoba, apa tindakan yang harus saya lakukan gitu Bu? Apakah langsung lapor atau gimana gitu? Pakai narkoba ya. Iya. dia Langsung pakai kelihatan. narkoba, udah tahu bener Udah pakai tahu bener narkoba. kan? Iya, misal udah pasti. tahu benar gitu, nah kelihatan gitu loh dia pakai misal kayak gitu, atau dia sendiri ngomong wah saya ini pakai ganja semalam, misal. Gitu. Kalau apa? Ikut gitu. Enggak, tindakannya gimana? Oh jadi sebagai teman. Iya, gitu, sebagai gimana? teman gimana? Oke. Kalau temen ini deket agak ini juga ya, apa namanya, kadang-kadang kalau kebanyakan orang itu ya udahlah, tahu nih temen udah biarin aja nggak ganggu aku gitu kan. Nah, selama Sama. dia nggak impactnya nggak buruk ke kita, nggak ngajak kita mengaruh, ya udah. Karena kalau kita mau ngajak dia untuk berubah pun susah itu. Oh susah. akan sulit gitu, kecuali dia emang ada keinginan untuk berubah dan cerita, atau mungkin misalnya sudah deket gitu kan, lihat situasi nih kamu pakai narkoba, bisalah dinasehati gitu kan, pengen nggak sih nggak pakai narkoba, atau misalnya ngobrol mungkin deket banget gitu kan, mungkin dia terbuka sama kita gitu kan. Berani Kita jujur. tahu, kita jujur gitu kan pakai narkoba, ya saya tanyain emang rasanya gimana sih pakai narkoba menurut kamu ini. Kalau dia ngerasa nggak nyaman, baru kita ngasih masukan gitu, tapi dalam keadaan dia lagi Sadar ya? Sadar, ya, ya. gitu kan, jangan pas dia Jangan lagi apa Lagi apa, teler kan, Sama aja. nggak akan masuk gitu kan. Sadar gitu kan, boleh sih kalau memang kita pengen teman kita berubah baik, kita masih ayo dong, ini aja kalau pengen berubah ke BNN misalnya untuk rehabilitasi gitu kan, atau ke rumah sakit gitu untuk proses rehabilitasinya kalau misalnya malu ke BNN. Tapi itu harus pengetahuan orang tuanya juga. Oh, gitu. harus Iya, lapor dulu berarti iya, ya dari orang walinya. tuanya juga, dan memang kalau emang dia berkeinginan pengen berubah itu lebih enak ngajaknya. Nah, tapi kalau misalnya dia nggak ada keinginan berubah, apa sih ngajak aku gini, ya udah tinggalin aja. Biarin berarti ya. Biarin aja. Cuma Kalau iya. misal dia udah kayak cukup merugikan masyarakat misal Bu, harus gimana tuh? Nah itu
apalagi cukup Kalau merugikan apa ya, masyarakatnya merugikan, kelihatan nggak gitu. Tapi Iya. kalau misalnya kalaupun ya, misalnya saya menambahkan itu di sekolah, misalnya di lingkungan sekolah, kamu udah berusaha untuk ayo ini apa namanya ke sini udah ngasih tahu gimana caranya, misalnya ke BNN atau apa. Tapi kan kamu juga butuh effort untuk ngasih tahu orang tuanya kan. Iya, Nah, benar. itu yang kayaknya agak sesuatu yang kamu gimana ngomong sama si mamanya gitu ya. Mungkin salah satu cara yang bisa dilakukan ngomong sama guru sih. Ngomong sama guru. guru, ya mungkin kan guru kan lebih tahu caranya, atau nanti apalagi si anak ini pengen nih sembuh gitu kan, pengen berhenti gitu. Nah, jadi guru yang nanti akan memanggil keluarganya, memfasilitasinya, karena kita juga di BNN harus ada orang tuanya kalau mau rehab gitu. Terus kan dia kan kalaupun misalnya dia mau rehab rawat inap, sekolahnya gimana gitu kan, itu kan harus dipikirkan semua gitu. Jadi kalau misalnya ada temennya seperti itu ya ngomongnya ke guru sih yang utama. Tapi kalau misalnya sudah, apalagi kalau sudah mengkhawatirkan gitu kan ya, kadang-kadang dia udah ngajakin teman-teman yang lain misalnya gitu, itu mau nggak mau kamu laporin sama guru. Tapi guru cukup di guru aja, iya. Karena kalau sekolah saya yakin nggak mungkin sekolah pengen ada anak yang pakai narkoba ya di lingkungannya pasti gitu. Nah, jadi sih. pasti mereka akan sangat tegas untuk menanggulanginya gimana gitu. Berarti memang harus kita lihat kondisi dulu deh Bu ya. Kalau misal masih bisa dibiarin dulu. Tapi kalau misal sudah mengkhawatirkan, memang harus dilaporkan ke guru dulu dia Bu ya. Iya. Supaya memang biar guru aja yang ngurusinnya daripada kita kan. Kalau kamu kan nantinya takutnya nyenyes nih anak juang Palembang tuh nang. Iya, kayak kalau misal ke orang tuanya juga kan susah ngomongnya. Belum tentu percaya juga. Iya benar, belum tentu percaya kan. Apalagi percaya anaknya. Iya, percaya anaknya. Iya, benar, apalagi benar. lihat anaknya baik-baik aja di rumah. Kalau di BNN sendiri Bu ya, kan selain rehabilitasi ada fasilitas apa lagi Bu untuk kayak menanggulangi pengguna narkoba gini? Fasilitas kalau Atau kayak ini deh, apa tuh fungsi-fungsi lain lah gitu Bu selain rehab. Fungsi kita itu 3 ya fungsinya. Jadi di BNN itu ada, kalau di BNNP Sumsel ya, BNNP Sumsel itu ada pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan ya. Jadi kalau pencegahan ini tadi salah satu fungsi kami memberikan edukasi, informasi, rehabilitasi untuk orang-orang yang udah kadung pakai, kita berusaha untuk kita obati gitu kan. Kalau yang terakhir itu pemberantasan. Jadi ya memberantas jaringan peredaran gelap narkotika. Jadi memang fungsi-fungsinya sangat mulia sekali Bu ya. Amin. Oke. Di surga. Jadi lumayan lah Bu. Oke, mungkin hampir terakhir ya, dari ibu-ibu sendiri harapannya untuk Indonesia ke depan nih apa Bu? Harapannya untuk Indonesia ke depan kalau terkait narkoba ya? Iya, bisa. Ya bisa. Ya untuk kita sih tetap berusaha melakukan yang terbaik, tetap mensyukuri bisa tinggal di Indonesia yang luar biasa kayanya, kekayaan alamnya, semuanya kita punya. Jadi sebagai warga negara Indonesia, kita juga punya tanggung jawab, ini rumah kita yang kita harus jaga, generasi-generasi muda juga yang harus kita jaga. Jadi jangan abai terhadap permasalahan narkoba dan permasalahan sosial apapun di sekitar kita. Karena ini rumah kita, Indonesia rumah kita punya tanggung jawab untuk menjaganya, menjaga anak-anak generasi muda kita yang akan datang. Apapun itu caranya, jangan sampai mereka terpengaruh baik itu narkoba ataupun pengaruh-pengaruh negatif dan kekerasan lainnya. Baiklah. Oke, terakhir ini moto dari ibu sendiri apa nih? Untuk sobat-sobat Jubel mungkin bisa dijadikan referensi dan juga motivasi kan, kita sendiri kan podcast inspiratif Bu ya. Kan dari moto-moto itu mungkin bisa jadi inspirasi untuk teman-teman Jubel selanjutnya. Siapa dulu nih? Saya dulu. Silakan boleh. Saya punya, kalau dulu kan kita punya buku diary ya. Kalau zaman saya dulu ada dulu Bu ya. Ada nggak sih buku diary? Ya. Jadi buku diary itu selalu ada tulisan moto. Dari SMP, dari SD bahkan saya pas les tuh ada buku diary, saya tulis moto saya.
berjuanglah semampu kamu sampai mentok gitu. Sampai mentok. Iya, berjuanglah semampu kamu sampai mentok. Jadi nggak jangan menyerah kalau emang udah kalau emang masih bisa diperjuangkan. Itu. Jadi sampai sekarang pun saya selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik buat di hidup saya dengan versi terbaik. Kalau emang udah nggak bisa nih, baru nih, oh stop gitu. Tapi kalau masih bisa diusahakan, usahakan lagi. Usahakan sampai terakhir. Usahakan sampai apa ya bahasanya gitu. Kalau bahasa saya tuh moto saya gitu. Mentok ya. Usahakan sampai ujung. Jangan pernah menyerah sampai kamu tahu itu titik akhir. Titik akhir yang nggak bisa diusahakan. Iya, gitu. baik. Kalau dari Bu Jadi Ratna? punya semangat terus. Iya, semangat. Banyak ya motonya berubah-berubah tergantung. Tapi kalau sekarang jika kita nggak bisa merubah situasi di sekitar kita sendiri yang harus berubah. Ubah diri Berubah, sendiri. iya, maksudnya berubah caranya. Berubah cara. Karena kan banyak kita menghadapi situasi-situasi yang mungkin di luar kendali kita. Kita pakai cara begini, kok masih begini aja, kita pakai cara begini, berubah cara. Jadi jangan gitu-gitu aja. Kalau kita menghadapi situasi yang sulit, mungkin cara seperti ini kok kurang berhasil ya. Kita yang kita merubah cara kita. Ya. Mungkin banyak hal yang situasi yang tidak kita terkendali sampai akhirnya kita punya cara dan jurus jitu. Oh, seperti ini yang harus aku lakukan gitu. Kita yang akan mungkin susah untuk mengubah situasi, ya kita yang mengikuti perubahan itu. Jadi dari diri kita sendiri yang ada yang berubah. Mungkin ada yang salah nih, aku salah mungkin dari manajemen waktunya, dari manajemen diri sendiri. Mungkin aku ada yang salah, kurang apa nih. Jadi kita yang berubah. Nah, jadi kalau misalnya kita yang berubah, kita bisa mensyukuri. Ternyata mungkin hal yang tidak kita terkendali ini ternyata memberikan pelajaran biar kita menjadi lebih baik lagi. Iya, memang dari harus beradaptasi dia. Iya, beradaptasi. Oke, baiklah Sobat Jubel sekalian, mungkin sekian saja untuk podcast kita pada kali ini. Nantikan lagi podcast-podcast di episode selanjutnya. Baiklah, saya Pacan Almafa pamit undur diri. Salam literasi. Belajar bersama, maju untuk semua, kita pasti bisa.